Salam cat lover, selamat datang kembali di My Cats Room Channel. Jadi hari ini aku mau sharing tips bawa kucing mudik untuk jarak tempuh yang jauh dan untuk waktu yang lama, kayak keluar pulau atau kayak keluar kota dengan waktu yang misalnya 12 jam atau 4 jam lebih. Aku mau share pengalaman aku bawa kucing aku mudik. Jadi pertama-tama yang aku persiapkan sebelum aku bawa kucing aku mudik itu, aku pertama beli underpad yang cukup banyak ya. Terus aku siapin pet cargo yang nyaman. Terus aku beli perlengkapan kayak makanan kucing tapi wet food ya. Wet food, terus habis itu snack kucing, terus minum aku siapin aqua, terus aku bawa jarum suntik spet gitu, yang jarum suntik yang jarumnya udah dilepas ya, jadi untuk nyepetin minum. Terus udah gitu aku bawa kantong kresek buat persiapan misalnya buang-buang sampah kayak gitu. Aku bawa tisu basah, aku bawa tisu kering. Nah, gunanya underpad yang banyak itu nanti kalau misalnya kucingnya pupup atau pip di jalan. Terus kalau pet cargo yang nyaman itu kayak misalnya pet cargo yang ukurannya gede ya, jadi nggak sempit, nggak pengap, supaya kalau dia di jalan nanti kucingnya nggak stres gitu loh. Jadi butuh banget pet cargo yang nyaman buat kucingnya, jadi jangan yang ngepas banget sama badan kucingnya supaya dia bisa gerak-gerak juga. Terus gunanya wet food sama snack itu nanti untuk tetap ngasih makan kucing di jalan, tapi kalau kita kasih wet food kan nanti agak meminimalisir supaya dia nggak pup di jalan gitu loh. Jadi dia tetap makan, tapi kalau wet food kan nanti dia nggak terlalu banyak pup gitu. Nah, terus gunanya tisu basah sama tisu kering itu nanti bisa buat ya bersih-bersihin lah, kalau misalnya dia pup bisa kita lap kayak gitu. Terus habis itu aku mau sharing nih, kemarin gimana caranya aku bisa bawa kucing aku mudik dari Jogja ke Bengkulu. Jadi waktu itu aku bawa, pertama-tama aku kirim dulu satu kucing aku dari Jogja ke Jakarta pakai kalok, pakai kereta api. Setelah sampai di Jakarta, lalu aku bawa kucing aku mudik ke Bengkulu naik bus. Jadi dengan waktu perjalanan itu sekitar 1 hari. Misalnya aku berangkat jam 9 pagi ini, jadi kita akan sampai di Bengkulu jam 9 pagi besoknya gitu. Jadi hampir 24 jam gitu ya. Aku bawa kucing aku pakai pet cargo pertama-tama, tapi ternyata nggak boleh ya bawa kucing, nanti takutnya mengganggu penumpang lain. Jadi aku sembunyiin kucing aku di ransel kucing. Ya bukan disembunyiin ya, maksudnya untuk supaya nggak terlalu kelihatan gitu sama penumpang lain, karena menghargai penumpang lain. Jadi supaya nggak kelihatan terlalu bawa hewan gitu, jadi aku masukin di ransel kucing yang warna hitam gitu. Nah, ranselnya itu aku isi pasir. Itu tipsnya yang pertama. Jadi ranselnya aku isi pasir. Kenapa aku isi pasir? Karena supaya dia tetap ngerasa nyaman, supaya dia ngerasa kalau tetap nyaman aja gitu, supaya nggak terlalu stres ada bau-bau pasirnya gitu. Dan kalau misalnya nanti dia mau pup atau mau pipis, itu tetap bisa gitu, dia nggak bakal stres. Tapi
pet cargo atau ranselnya itu aku alasin dulu sama underpad. Setelah itu baru aku tebarin sedikit pasir-pasir kucingnya gitu ya, pasir-pasir kucing kayak gini, jadi aku tebar-tebarin di dalam ranselnya itu. Nah, selama perjalanan selalu aku pangku, udah gitu kucingnya juga kalau misalnya dia mulai gerasa gerusuk gitu, kayak agak kurang nyaman, aku pasti selalu akan kasih dia snack Mio Creamy. Jadi dia akan ngerasa nyaman gitu. Jadi aku butuh banyak banget, waktu itu aku bawa kayak nggak banyak banget sih, aku cuma bawa 2 pak aja. Nah, terus kenapa aku kasihnya snack sama wet food? Itu karena wet foodnya aku kasih pas istirahat ya. Jadi kalau misalnya ada berhenti kayak di rest area gitu, kita punya cukup waktu yang banyak untuk kasih makan kucing, itu baru aku kasih wet food. Tapi kalau misalnya di perjalanan, kalau dia gerasa-gerusuk, dia agak stres gitu, jadi langsung aku kasih Mio Creamy-nya. Apa gunanya bawa wet food? Kenapa nggak bawa dry food? Misalnya ada pertanyaan kayak gitu ya. Jadi gini, menurut aku sebenarnya yang terpenting itu kucing itu harusnya banyak minum. Jadi kan kalau dia banyak makan, takutnya di perjalanan itu dia juga akan banyak pup. Jadi makanya aku bawanya wet food bukan dry food, dan kayaknya juga dia nggak bakal nafsu makan deh kalau di jalan gitu kan kalau aku kasihnya dia dry food. Jadi aku kasih dia wet food itu supaya dia nggak terlalu banyak pup di jalan dan supaya dia nggak stres, karena kan wet food tuh lebih bikin kayak dia nafsu makan gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya udah di rest area aku kasih wet food, terus kalau misalnya di perjalanan dia gerasa gerusuk aku kasih snack Mio Creamy gitu. Nah, pasti nanti kucingnya itu akan pipis, karena pengalaman aku itu waktu aku bawa Moza pulang ke Bengkulu itu dia pipis, tapi dia pipisnya malam. Terus habis itu cepet-cepet aku ganti underpadnya, kan ada underpadnya di dalam ransel itu. Cepet aku ganti underpadnya, terus underpadnya aku masukin dalam kresek, karena itu kan kondisinya waktu itu mobil tetap jalan kan, nggak bisa berhenti gitu loh kan, di dalam bus juga ada toilet gitu, jadi langsung aku bersihin. Nah, itulah kita butuh kresek dan butuh underpad yang banyak buat ganti kalau misalnya nanti kucingnya pup atau pip. Terus abis itu aku bersihin juga misalnya bekas pipnya itu supaya nggak mengganggu penumpang lain gitu. Makanya perlu bawa tisu basah sama tisu kering. Selain itu, tips juga dari aku, kalian meskipun kucingnya nanti nggak mau minum, tetap harus kasih minum. Itulah kenapa kalian juga harus bawa sepetan kayak suntikan gitu yang udah dicabut jarumnya, supaya kalau misalnya dia nanti pasti akan nggak nafsu makan, nggak nafsu minum, itu tetap harus kita bantu. Nah, caranya dengan dispetin sendiri, meskipun dia nggak mau minum, per 2 jam sekali itu kalian harus spetin ya paling nggak 2 spet atau 3 spet minuman supaya dia nggak dehidrasi ya. Itu penting banget, karena bahaya ya kalau sampai kucing itu nanti dehidrasi. Jadi tetap kita yang harus maintain selama perjalanan itu supaya kucingnya tetap aman, tetap sehat, tetap nyaman, dan bisa sampai rumah dengan selamat, sampai tujuan dengan selamat gitu. Jadi itu ya tips dari aku untuk bawa kucing mudik. Yang pertama, khususnya untuk perjalanan jarak jauh dengan jarak tempuh yang jauh dengan waktu yang lama, dan misalnya naiknya jalur darat misalnya kayak bus, kayak travel, kayak bawa mobil sendiri. Kalau kayak bawa mobil sendiri mungkin agak lebih enak ya, karena kan kalian bisa berhenti sesuka hati, bisa kasih makan sesuka hati gitu loh. Tapi kan kalau naik travel atau naik bus kan nggak gitu ya.
Jadi itu dia tips dari aku ya teman-teman. Yang pertama, kalian harus punya persiapan underpad, harus punya snack kayak Mio Creamy, kayak wet food, bawa aqua kayak 1 botol gede, bawa suntikan buat sepetannya nanti, terus bawa tisu basah, bawa tisu kering, bawa kantong kresek, dan siapkan juga ransel yang nyaman buat kucingnya. Jadi segitu aja sharing dari aku gimana bawa kucing mudik. Kalian bisa lihat di short aku sudah aku posting waktu aku bawa Moza mudik naik bus dan nyebrang pakai kapal. Ini segitu aja ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di komentar ya. Terus tetap bantu support channel kita dengan subscribe, like, komen, dan share video YouTube kita. Semoga sharing aku kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cat lovers.